Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ketua DPRD tegaskan hanya rekomendasi resmi Pansus TRAP jadi acuan. Evaluasi program MBG, Prabowo copot Kepala BGN. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa keputusan resmi lembaga legislatif terkait hasil kerja Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP hanya mengacu pada rekomendasi yang telah disepakati dan diserahkan secara resmi, bukan pada berbagai opini atau pandangan yang berkembang di luar forum resmi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bali, Idewo Made Mahayatnya di Denpasar. Penegasan itu diungkap setelah menerima rekomendasi Pansus TRAP terkait pengawasan pengembangan kawasan PT Bali Tartar Island Development (PTID) di Pulau Serangan dan bangunan yang berdiri di kawasan hutan serta tanah negara di Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Menurutnya, selama proses pembahasan di internal Pansus memang muncul beragam pandangan dari anggota. Namun seluruh perbedaan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lazim terjadi dalam pembahasan suatu persoalan strategis. Hal yang menjadi dasar keputusan lembaga adalah rekomendasi resmi yang telah ditetapkan Pansus dan diterima dalam rapat paripurna internal. Pendapatnya bukan soal pertentangan, tapi pendapatnya menurut saya yang tergabung di Pansus ini kan cuma 15 orang, mewakili 4 fraksi, mewakili 4 komisi. Nah, sehingga dalam fakta rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Pansus, hal itu kita tidak adopsi. Nah, yang menjadi keputusan rapat intern tadi adalah apa yang menjadi rekomendasi Pansus TRAP saja, tidak pendapat yang tidak tercantum dalam rekomendasi. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD Bali menerima 2 rekomendasi utama dari Pansus TRAP. Pertama, hasil pengawasan terhadap dampak pengembangan kawasan yang dikelola PT BTID di Pulau Serangan terhadap perlindungan kawasan pesisir dan Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai. Kedua, hasil pengawasan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak. Bangunan yang berdiri tertanam pada kawasan hutan, kawasan tanah negara di Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Jadi ada 2 rekomendasi yang diajukan. Ditambahkan setelah diterima DPRD, rekomendasi tersebut diteruskan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Hasil kajian Pansus memuat sejumlah temuan dan catatan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Rai Swantara dan Dek Putra Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan 9 rekomendasi strategis terkait pengelolaan kawasan yang dikelola oleh PT Bali Tartar Island Development atau BTID di Serangan, Denpasar. Dokumen rekomendasi telah diterima Ketua DPRD Bali, Idewo Made Mahayatnya, pada rapat pimpinan DPRD Bali hari Selasa 2 Juni 2026 dan akan diteruskan ke pemerintah.
Poin yang paling menonjol dalam rekomendasi tersebut adalah dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas lahan pengganti perubahan fungsi kawasan mangrove Tahurang Ngurah Rai, termasuk kemungkinan pengembalian kawasan kepada negara apabila ditemukan pelanggaran. Pemerintah Provinsi Bali diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kanwil BPN Bali, dan instansi terkait untuk memastikan status lahan pengganti yang menjadi kewajiban dalam skema perubahan fungsi kawasan mangrove oleh PT BTID. Pansus menemukan indikasi bahwa lahan pengganti di Kabupaten Karangasem dan Jembrana masih belum memiliki kejelasan baik secara administratif maupun faktual. Karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam guna memastikan legalitas, kepastian hukum, dan terpenuhinya prinsip tidak adanya pengurangan fungsi ekologis ekosistem mangrove. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kewajiban pemenuhan lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka lahan dimaksud direkomendasikan wajib dikembalikan kepada negara. Tidak hanya itu, Pansus TRAP juga merekomendasikan evaluasi terhadap pembangunan marina dan seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan pesisir sekitar Tahurang Ngurah Rai yang diduga melampaui kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan berdampak terhadap ekosistem mangrove. Pemerintah Provinsi Bali diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan yang sebelumnya juga telah menjadi perhatian KKP. Aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang dan lingkungan direkomendasikan untuk ditertibkan, dibongkar, dan dilakukan pemulihan kawasan. Selain itu, Pansus TRAP juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan 7 pura yang berada di kawasan Serangan. Pansus TRAP meminta agar kawasan suci tersebut termasuk Pelabuhan Pura, area parkir, area pedagang, serta akses jalan menuju pura dikeluarkan dari cakupan sertifikat hak guna bangunan SHGB atas nama PT BTID. 7 pura yang dimaksud meliputi Pura Pat Payung, Pura Batu Api, Pura Puncak Kin Tingkih, Pura Tirta Harum, Pura Taman Sari, Pura Tanjung Sari, dan Pura Beji dalam Sakenan. Pansus menegaskan bahwa kawasan suci dan akses menuju tempat ibadah tidak boleh diprivatisasi maupun dibatasi oleh kepentingan investasi dan komersial. Dalam rekomendasinya, Pansus juga meminta pemerintah memastikan keterbukaan akses masyarakat terhadap pura, kawasan pesisir, dan wilayah laut di sekitar Serangan. Akses tersebut mencakup kegiatan keagamaan, aktivitas sosial masyarakat, hingga kepentingan nelayan seperti jalur melaut, tamatan perahu, dan ruang tangkap tradisional. Persoalan hak masyarakat atas lahan yang masuk dalam kawasan SHGB PT BTID juga menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta menyelesaikan seluruh sengketa dan persoalan hak masyarakat secara tuntas, transparan, dan tanpa intimidasi, termasuk menelusuri dugaan praktek yang merugikan pemilik lahan yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Pansus TRAP juga mendorong percepatan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) yang berada di kawasan kepada pemerintah kota dan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting agar kawasan tetap berada dalam pengawasan pemerintah daerah dan tidak berkembang menjadi ruang eksklusif yang terlepas dari kontrol publik. Pada poin terakhir, DPRD Bali menegaskan bahwa seluruh temuan dan catatan Pansus TRAP harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan. Bahkan apabila setelah rekomendasi ini masih ditemukan aktivitas atau pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, DPRD Bali membuka kemungkinan untuk mengusulkan penghentian hingga penutupan permanen kegiatan di kawasan tersebut. Kita telah menetapkan dan memutuskan untuk menyampaikan kepada eksekutif atau saudara gubernur. Dalam kajian Pansus TRAP, tentu ada hal-hal yang harus disikapi, baik dengan serius, baik juga dengan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kira-kira disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Raiswantaro dan Kadek Putra, Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali menerima audensi Forum Pemerhati Pembangunan atau Forhati Bali yang bertempat di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali hari Rabu siang 3 Juni 2026. Kehadiran mereka untuk menyatakan dukungan terhadap kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali dalam mengawal arah pembangunan Pulau Dewata.
Sekitar 200 peserta terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa hingga komunitas adat, pengampuan pura, hingga perwakilan masyarakat Pulau Serangan yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Forhati Bali mengikuti audensi. Mereka diterima langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto bersama anggota Pansus lainnya. Audensi menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan Pansus TRAP yang saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, serta perizinan pembangunan di Bali. Suparto bahkan menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan berlangsung secara brutal dan ugal-ugalan. Perizinan dan pelanggaran tata ruang di Bali. Ketua Forhati Bali, Iketut Saitanju, dalam pertemuan ada beberapa butir yang disampaikan kepada Pansus TRAP DPRD Bali. Forum ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di Bali, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, pembangunan kawasan pariwisata, hingga keberlangsungan kawasan suci dan kawasan ekologis. Forhati Bali sangat mengapresiasi dan mendukung kinerja Pansus TRAP selama ini. Butir-butir pernyataan sikap dan dukungan untuk Pansus TRAP, dan kami harapkan nanti butir-butir pemikiran ini, pernyataan sikap kami ini dapat diterima oleh Pansus TRAP. Dan kami berharap Pansus TRAP sebagai DPR, sebagai wakil rakyat berdiri tegak untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang telah diberikan. Dan tidak hanya berhenti di batas kertas tertulis saja, tetapi ada aksi yang dilakukan dan nyata terjadi. 1. Mendukung langkah Pansus TRAP DPR Bali. Forum Pemerhati Pembangunan Bali mendukung keberanian Pansus TRAP DPR Bali dalam membuka dugaan penyimpangan kasus kawasan ekonomi khusus Pulau Serangan, termasuk tukar guling tanah, konversi mangrove, dan penerbitan SHM yang diduga bertentangan dengan hukum-hukum dengan tetap mengedepankan prosedur dan kewenangan yang dimiliki sebagai diatur perundang-undangan. Kedua, menuntut pertanggungjawaban eksekutif Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar selaku Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Serangan harus bertanggung jawab secara moral, administratif, dan politik. DPRD Bali dan DPRD Denpasar juga perlu mengevaluasi lemahnya fungsi pengawasan. Ketiga, menolak perusakan mangrove dan tahura-hura rai, pembabatan mangrove dan penerbitan 109 SHM di kawasan tahura-hura rai mencederai komitmen Bali terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparto, menyatakan kinerja dari Pansus TRAP DPRD Bali, seluruh hasil pengawasan dan rekomendasi terkait berbagai persoalan tata ruang dan perizinan telah disampaikan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pelaksanaan dan penegakan rekomendasi tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum. Kan salah satu bentuk wujud nyata, ya, wujud nyata bahwa masyarakat Bali ini kan perwakilannya, tapi di luar yang hadir ini masyarakat Bali juga banyak sekali mendukung. Ini mudah-mudahan menjadi momen, menjadi bola kristal ke depan, ya, untuk kita bangkit bersama menjaga ruang Bali, menjaga aset Bali, menjaga perizinan itu harus hadir sebagai filter, ya, untuk menjaga ruang dan aset. Itu semua. Jadi ini Pulau Surga sudah terindikasi di mana-mana terjadi pelanggaran. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Seluruh kegiatan ini dimiliki kebanyakan oleh orang besar. Itu maka kita harus hadir, jangan belum terlambat. Ya, belum terlambat. Ayo kita bangkit bersama, bersatu, bergotong royong, menjaga Bali, sip Bali, menjaga masyarakat Bali, budaya Bali, menjaga pura-pura di Bali. Maka tadi kan bagus slogannya itu, Satyam Jayati, Satyam Epa Jayati, Satyam Epa Jayati. Pansus juga mengajak masyarakat Bali untuk turut menjaga Pulau Dewata dari berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak tata ruang, lingkungan, budaya, maupun aset daerah. Masyarakat dinilai memiliki peran penting sebagai pengawas sosial dalam memastikan pembangunan berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Dalam audiensi tersebut, salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah kondisi Pulau Serangan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Warhati menilai pengawasan yang konsisten diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berada dalam koridor pelindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kepentingan masyarakat lokal. Winata Bali TV. Sementara itu, pemirsa, suasana audiensi Forum Pemerhati Pembangunan Bali atau Forhati Bali bersama Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan Pansus-Trap DPRD Bali di Wantilan DPRD Bali mendadak menjadi perhatian. Di tengah penyampaian aspirasi masyarakat, ada peserta yang mengalami kesurupan. Peristiwa tersebut terjadi ketika tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat sedang menyampaikan pandangan terkait persoalan tata ruang, aset daerah, hingga pembangunan yang dinilai berdampak terhadap kawasan suci dan ruang hidup masyarakat adat Bali. Audiensi yang dihadiri sekitar 200 peserta, sejumlah tokoh agama, akademisi, mantan anggota MPR RI, utusan Bali, komunitas adat, pengampuan pura, hingga perwakilan badan eksekutif mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kinerja Pansus-Trap DPRD Bali. Pertemuan dipimpin Ketua Pansus-Trap Imadi Suparto dan beberapa anggota Pansus. Audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan DPRD Bali dalam mengawal persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan pembangunan yang saat ini menjadi sorotan publik. Pada saat dialog, ada peserta yang berada di bagian tengah dan depan wantilan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kerauhan. Sejumlah tokoh adat dan pemuka agama yang hadir langsung memberikan pendampingan hingga kondisi kembali kondusif. Meski sempat menyita perhatian peserta, audiensi tetap berjalan tertib dan lancar. Adanya peserta kesurupan ini menurut Sekretaris Pansus-Trap DPRD Bali, Idewo Nyoman Rai, fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai kejadian mistis semata. Dalam konteks ini, kejadian ini dipandang sebagai sinyal atau indikator adanya ketidakberesan. Pelanggaran pengelolaan tata ruang terjadi di kawasan suci, salah satunya di PTID, Jimbaran Hijau, dan lain-lainnya di wilayah Bali. Bukan yang terjadi karena tadi secara spiritual itu hati-hati. Itu saya pegang tadi ininya, itu siapapun yang bermain nanti di PTID hati-hati. Yang sumpahkan dengan waktu. Iya, kita pegang kan ada semacam itu nggak bisa dijawab. Kasar hujan nggak, saling nyawan nggak. Begitu jauh nanti ya kerja benar spiritual kita percaya. Masa anak-anak mahasiswa didatangi itu kita percaya wah ini tuh hadir. Semoga apa yang kita lakukan di Pansus-Trap ini ya seperti saya sampaikan tadi yang terbaik kembali. Jadi siapapun lihat aja nanti silakan bermain. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa persoalan tata ruang dan pembangunan di Bali tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan investasi, namun juga menyangkut nilai budaya, adat, dan kesucian wilayah yang menjadi identitas Pulau Dewata. Winata Bali TV. Evaluasi program MBG, Prabowo copot Kepala BGN. Kami segera kembali dengan laporannya. Lu kenal Veronica kok? Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok, satukan Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali,
mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 kepada Bali TV. Selama 24 tahun, Bali TV telah menjadi media yang konsisten menjaga, melestarikan, dan menguatkan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali melalui berbagai program informasi dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-24 tahun ini, Bali TV semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, terus berinovasi, dan tetap menjadi media kebanggaan Bali yang menjaga taksu Pulau Dewata. Dirgahayu ke-24 Bali TV. Om Santi 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 Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Budiakto, dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-24 kepada Bali TV. 24 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Bali TV telah membuktikan komitmennya sebagai media yang konsisten, menyuarakan kebenaran, mengangkat pada budaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kami mengapresiasi peran aktif Bali TV yang selalu berjalan selaras bersama Kodam 9 Udayana dalam menyebarkan semangat nasionalisme, perdamaian, dan menjaga keutuhan NKRI. Memasuki usia yang baru ini, mari kita terus perkuat sinergi. Semoga Bali TV semakin kreatif, semakin dicintai pemirsanya, dan tetap menjadi rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Bali TV, ajak Bali, ajak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Keputusan tersebut diambil sebagai evaluasi atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dadan dinilai bermasalah dalam menjalankan disiplin dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan 2 wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Menurutnya ada beberapa temuan yang menjadi catatan Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan masalah kedisiplinan. Beberapa catatan yang dimaksud seperti persoalan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur, tata kelola, hingga kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Selain Dadan Hindayana, Prabowo juga mencopot 2 wakil kepala BGN yakni Lodwig Pusung dan Sony Sanjaya. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan
pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala dan Wakil Ketua BGN, Prabowo kemudian menunjuk Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sedangkan untuk Wakil Kepala BGN, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari menggantikan Lodwig Pusung dan Maijen TNI Tranggono menggantikan Sony Sanjaya. Prasetyo memastikan penggantian kepemimpinan di BGN tak mengganggu berjalannya program makan bergizi gratis. Ia menyatakan di tengah transisi pergantian kepemimpinan ini, program MBG akan tetap berjalan. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Bali tetap menjadi destinasi utama pariwisata Indonesia dengan kontribusi besar terhadap kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Namun di balik keberhasilan tersebut, Pulau Dewata juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, terutama terkait pengelolaan sampah dan daya dukung destinasi. Menteri Pariwisata Indonesia Widianti Putriwardana belum lama ini menegaskan bahwa Bali tengah menghadapi peluang sekaligus tantangan seiring pertumbuhan sektor pariwisata. Sebagai ikon pariwisata Indonesia yang paling dikenal di dunia, Bali terus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah maupun nasional. Pada tahun 2025, sekitar 45% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia memilih Bali sebagai tujuan wisata. Selain itu, aktivitas wisatawan domestik di Bali juga tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tingginya angka kunjungan tersebut membawa konsekuensi berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan daya dukung destinasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan Bali menghasilkan sekitar 3.800 ton sampah setiap hari pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih belum tertangani secara optimal sehingga menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pariwisata dan kualitas lingkungan di Pulau Dewata. One of Bali's key challenges today is waste management. Of the approximately 3,800 tons of daily waste generated in Bali in 2025, a substantial portion remains unmanaged. There remains much work to be done to strengthen Bali's environmental management system. What Bali faces today is also a lesson for other destinations. Tourism growth must always go hand in hand with environmental stewardship. Di sisi lain, pelaku pariwisata Bagus Sudibyo menilai persoalan sampah, kriminalitas, hingga kemacetan lalu lintas menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan bersama. Menurutnya, masa depan pariwisata Bali sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas destinasi secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa seluruh stakeholder harus memiliki kesungguhan dan kesadaran bersama karena lebih dari 60% perekonomian Bali digerakkan oleh sektor pariwisata. Sekarang kan kita harus berpikir secara holistik dan secara kooperatif bersama-sama stakeholders, bahwasanya satu harus ada yang dinamakan sincerity, kesungguhan dan acceptability, bahwasanya kita menerima Bali 60% lebih dari perekonomiannya diputar oleh pariwisata, digerakkan oleh pariwisata. Itu suatu angka yang sangat besar. Bali sudah pernah mendapatkan ujian tentang distabilitas, ketidakstabilan keadaan kita
secara keamanan, katakanlah pada waktu bom Bali 1, pada waktu Gunung Agung meletus, dan ada beberapa lagi ya masalah-masalah, itu terasa sekali penurunan daripada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali yang mengakibatkan langsung terhadap kehidupan masyarakat Bali pada umumnya pada waktu itu. Baik langsung yang bergerak di bidang pariwisata maupun yang tidak langsung tetapi masih berhubungan. Saya kira saya tidak perlu jabarkan ini, kita semua sudah ketahui dan pahami itu ya maksud saya. Penguatan pengelolaan lingkungan dan penataan destinasi dinilai menjadi langkah mendesak agar Bali tetap mampu menjaga daya saing sekaligus mempertahankan citranya sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi wisuda ke-39 Poltekkes Kemenkes Denpasar siapkan tenaga kesehatan unggul dan berdaya saing global. Lu kenal Veronica kok? Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok, satukan kok. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Denpasar menggelar wisuda ke-39 di Denpasar pada hari Rabu 3 Juni 2026 sebagai bentuk pelepasan lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan pada berbagai program studi kesehatan. Momentum ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Dr. Erika Yulita Ikhwan SST MKeb menyampaikan pada wisuda ke-39 Poltekkes Kemenkes Denpasar mewisuda 213 lulusan dari berbagai prodi seperti prodi studi di bidang keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan gigi hingga teknologi laboratorium medis dari jenjang diploma 3, D3, sarjana terapan D4 dan profesi. Wisuda kali ini memiliki keistimewaan tersendiri karena sebagian besar wisudawan berasal dari kelas rekognisi, yakni program yang diperuntukkan bagi peserta didik yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang pelayanan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Erika Yulita Ikhwan juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan visi Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai institusi pendidikan kesehatan yang unggul dan mendunia. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program penguatan termasuk pengembangan kelas-kelas internasional dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat global. Sudah dari Poltekkes Kemenkes Denpasar yang ke-39
Jadi pada tahun ini yang wisuda di bulan Juni ini kita mau wisuda lebih kurang 213 orang. Nah 213 orang ini yang istimewa pada pelaksanaan wisuda kali ini, para wisudawan ini rata-rata adalah dari kelas rekognisi. Rekognisi itu adalah kelas yang memang diperuntukkan kita mengambil mereka yang sudah punya pengalaman sebelumnya, artinya pengalaman bekerja di pelayanan kesehatan. Jadi peserta didik ini adalah yang mereka sudah bekerja di pelayanan kesehatan. Tapi usaha-usaha kita pada periode ini adalah rata-rata mereka sudah bekerja, gitu. Rata-rata sudah bekerja di pelayanan kesehatan. Dan itu juga dari berbagai daerah, tidak hanya yang di Denpasar, ada yang di Kupang, kemudian ada juga yang dari luar Mataram ya. Ada yang dari Mataram, ada yang dari Papua gitu. Jadi lulusannya tidak hanya yang saat ini tidak hanya berasal dari Denpasar, tapi di luar Denpasar. Dr. Erika Yulita Ihwan menambahkan bahwa wisuda bukan sekedar seremoni akademik, tetapi merupakan tonggak penting bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan bangsa. Menurutnya, tantangan sektor kesehatan saat ini semakin kompleks, sehingga tenaga kesehatan dituntut memiliki kompetensi yang unggul, profesional, berintegritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, para lulusan diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri dan menjaga etika profesi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Poltekkes Kemenkes Denpasar selama ini dikenal konsisten mencetak tenaga kesehatan berkualitas yang terserap di berbagai sektor pelayanan kesehatan, baik di dalam maupun luar negeri. Poltekkes Kemenkes Denpasar juga terus mengembangkan kerjasama internasional dan peningkatan mutu pendidikan guna menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global. Wisuda ke-39 ini berlangsung dalam suasana penuh kebanggaan dan haru. Para wisudawan bersama keluarga mengikuti prosesi pengukuhan sebagai tanda berakhirnya masa studi dan dimulainya pengabdian di tengah masyarakat. Diharapkan seluruh lulusan dapat menjadi tenaga kesehatan yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Selain menjadi ajang pelepasan lulusan, wisuda juga menjadi refleksi atas komitmen Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam mendukung transformasi kesehatan nasional melalui penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Iyana Bali TV. Dalam rangka menyambut Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026, DPD Perbarindo Bali bersama seluruh anggota melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Luhur Batu Karu Tabanan. Melalui persembahyangan ini, diharapkan seluruh kegiatan dalam rangka HUT BPR-BPRS bisa berjalan dengan lancar dan seluruh BPR yang ada di Bali bisa tetap bertumbuh dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit, persembahyangan bersama ini dilaksanakan serangkaian menyambut Hari BPR-BPRS tahun 2026. Dalam rangkaian menyambut HUT BPR-BPRS ini, berbagai kegiatan akan dilaksanakan termasuk persembahyangan ini. Nantinya juga akan dilaksanakan pelepasan tukik sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan. Puncak peringatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei mendatang akan diisi dengan fun run dan fun walk yang akan mengajak masyarakat umum termasuk kegiatan edukasi, literasi keuangan di tingkat pelajar, dan berbagai lomba seperti lomba menggambar dan mewarnai. Kegiatan juga akan dimeriahkan dengan Basar UMKM, di mana Basar UMKM ini merupakan bentuk kerjasama sekaligus kepedulian industri BPR terhadap usaha kecil mikro dan menengah di wilayah Tabanan, sehingga keberadaan Basar UMKM ini bisa membangkitkan UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Kegiatan juga akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan sebagai bentuk apresiasi kepada insan BPR dan masyarakat. Diharapkan BPR-BPRS ke depan semakin bisa meningkatkan fungsi intermediasinya, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, termasuk kepatuhan. DPD Perbarindo Bali bersama seluruh anggota, termasuk kepanitiaan OC dan SC, Hari BPR-BPR Nasional 2026 melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Luhur Batu Karu, memohon kepada ide sang yang dewasa yang berstana di
Pura Luhur Batu Karu untuk memperoleh Astung Karunugraho dari Desa Widiwasa. Semoga acara Hari BPR Nasional 2026 memargi antar, lancar, terus mendapatkan hasil yang kita harapkan secara bersama-sama, terciptanya industri BPR yang semakin dipercaya oleh masyarakat, semakin bisa meningkatkan fungsi intermediasinya, terutama bagaimana kepercayaan masyarakat itu bisa dikelola dengan baik, melalui tata kelola yang baik, melalui penerapan manajemen risiko yang baik, termasuk di dalamnya adalah kepatuhan. Sementara Ketua DPK Perbarindo Tabanan, Putu Agus Hendra Narta mengapresiasi seluruh insan BPR yang telah hadir dalam persembayangan tersebut. Perbarindo DPK Bali Barat saat ini diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan HUT BPR BPRS kali ini. Perayaan HUT BPR BPRS kali ini dimeriahkan dengan pelaksanaan fun run dan pesta rakyat. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh BPR yang ada di Bali menjadi guyup dan memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk bisa ikut memeriahkan sekaligus memperkenalkan seluruh produk UMKM, khususnya yang ada di Tabanan. Untuk kali ini kami di Bali Barat diberikan kepercayaan untuk memmodernize acara HUT BPR MUPI. Tapi tujuan kami kenapa acara kali ini agak sedikit beda, artinya bedanya di mana acaranya full day. Jadi kita mengundang rekan-rekan BPR untuk kita katakan saya namanya pesta rakyat, yang mana dibuat dengan konsep pangrang. Tanpa atau pilih pangrang dan pesta rakyat dong. Jadi semata-mata kami tujuannya adalah untuk meningkatkan engagement terhadap masyarakat umum. Kami ingin agar teman-teman BPR memiliki guyup lebih baik. Ini kami berharap support dari semua teman-teman BPR untuk bisa mensupport acara ini. Rangkaian kegiatan Hari BPR BPRS Nasional kali ini akan dilanjutkan dengan kegiatan berupa pelepasan tukik di Pantai Gangga serta fun run dan pesta rakyat yang akan dilaksanakan pada 31 Mei mendatang. Humas DPD Perbarindo Bali melaporkan. Urai kemacetan kronis di jalur Uluwatu di Sub Badung uji coba rekayasa lalu lintas. Kami segera kembali dengan informasinya. Lu kenal Veronica kok? Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok, satukan kok. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit naik kulit menggapak dalam kebos mepandes dikawin sangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri sahel angge cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS namanya. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mulai memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas di jalur utama Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan. Langkah strategis ini diambil guna mengurai kemacetan kronis yang kerap melumpuhkan aktivitas pariwisata dan warga lokal di kawasan tersebut. Kawasan Uluwatu yang terletak di Desa Pecatu, Kuta Selatan kini menjadi salah satu titik kemacetan paling parah di Kabupaten Badung. Lonjakan kunjungan wisatawan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan membuat jalur ini kerap mengalami kemacetan yang berkepanjangan. Menyikapi hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung melaksanakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Badung, Anak Agung Gede Rahmadi mengatakan, rekayasa lalu lintas diterapkan sebagai langkah cepat untuk mengurai kepadatan kendaraan yang sudah berada pada kondisi krusial, baik menuju kawasan Pecatu maupun arah sebaliknya. Pada jam-jam sibuk, wisatawan maupun masyarakat lokal kerap terjebak kemacetan selama berjam-jam. Sebanyak 24 personil di Sub Kabupaten Badung dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pecatu yang mulai diberlakukan pada Selasa 2 Juni 2026. Personel dibagi dalam 2 shift, masing-masing 12 orang pada pukul 14.00 WITA sampai 18.00 WITA, ditempatkan di sejumlah titik strategis yang menjadi fokus pengawasan, yakni Simpang Kantor Desa Pecatu, Simpang Belimbing Sari, Simpang Toyoning 2, Simpang Masuka, Simpang Nirmala, serta Simpang SPBU Politeknik Negeri Bali. Pecatu itu kan daerah pariwisata. Ketika kita ke Pecatu, biasanya jalannya bisa 3 jam beragam mereka. 3 jam balik ke sana. Nah, walaupun dalam program Kabupaten Badung sudah mau membuat jalan lingkar, tapi kan kemacetan di depan mata. Jadi tidak sekali kemacetan itu masih, kalau kita tunggu kan jalannya kan belum jadi ya. Jadi salah satu upaya adalah dengan rekayasa lalu lintas, mengurangi hambatan-hambatan, manajemen simpang sehingga jalan menjadi lebih lancar. Selama masa uji coba di Sub Badung terus melakukan evaluasi harian bersama jajaran terkait, masyarakat dan para pelaku pariwisata dihimbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu baru serta petunjuk petugas di lapangan demi kelancaran bersama. Untuk pelaksanaan uji coba, kesehariannya setiap hari kita terjunkan untuk dari perhubungan 24 personil. Jadi ada kepolisian, Linmas, Desa Ungasan, itu yang kita terjunkan di setiap hari sampai 30 hari ke depan. Harapannya ya untuk arus lalu lintas bisa semakin lancar dan pengguna jalan juga merasa nyaman menggunakan lalu lintas. Pemkab Badung sebenarnya telah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jalan lingkar di kawasan Pecatu. Namun melihat kemacetan yang semakin parah, rekayasa lalu lintas ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek sebelum adanya realisasi proyek infrastruktur jalan yang lebih permanen di Badung Selatan. Ekayana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Bung Karno, penggali Pancasila dan pecinta seni budaya Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirayakan tiap tanggal 1 Juni mengingatkan kita pada kiprah Soekarno atau Bung Karno. Bagi warga Bali, Bung Karno tidak hanya dikenal sebagai penggali Pancasila, tetapi juga dikenal sebagai pecinta seni budaya dan seniman Bali.
Sejarah mencatat istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati sebagai hari libur nasional setiap tahunnya. Bahkan Pemprov Bali kini menetapkan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Sejumlah koleksi foto, buku, dan isi pidato Bung Karno banyak dijumpai di Museum Bung Karno milik Yayasan Kepustakaan Bung Karno YKBK di Renon, termasuk koleksi foto dokumentasi Soekarno di Sangra Krama Bali di Buleleng. Dipersembahkan otonan hingga mengunjungi dan menonton seni budaya Bali di Istana Tapak Siring saat menjamu tamu negara. Seniman lukis yang juga pecinta Bung Karno Made Ardiko di Museum Agung Pancasila Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan Bung Karno secara harfiah tak menyebut dirinya sebagai pelahir Pancasila, namun sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai ini diambil dari kearifan lokal kita di Indonesia. BPUPKI dan rapat dipimpin Bung Karno. Seniman asal Balai Agung Singaraja tempat Ibunda Soekarno almarhum Nyawan Rai Serimben dilahirkan menambahkan, sosok Bung Karno adalah penyayang dan pecinta seni budaya Bali termasuk senimannya. Sebanyak 1945 koleksi foto, lukisan hingga buku Bung Karno kini disimpan di 3 museum di Bali, yakni Museum Agung Bung Karno, Museum Agung Pancasila, dan Museum Agung Proklamasi. Kini siap diresmikan Museum Kepresidenan. Yang saya tahu Bung Karno memang sangat menghargai para seniman, mengagumi, karena beliau juga pernah waktu dalam pengasingan melukis beberapa figur dan juga sangat mengagumi seniman-seniman Bali yang berkarya terus secara alami. Kemudian dengan lahirnya Pancasila sebagai pelopor pelahir istilah Pancasila, Pak? Bung Karno tidak mengatakan bahwa dia itu ciptaan dirinya, tapi beliau menggali dari ini akar budaya yang paling dalam tentang Pancasila. Karena Pancasila sudah dianggap kepribadian bangsa Indonesia yang tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia dan digali oleh Bung Karno sendiri. Seniman asal Sukawati Gianyar yang juga dosen isi Bali, Kadek Suwartayo juga mengungkapkan sebuah garapan seni bertajuk Sirna Ilang Kertaning Bali yang disajikan seniman asal desa Sukawati 26 September 2015 pernah ditampilkan di Istana Negara mengisahkan bagaimana Bung Karno membanggakan kesenian Bali kepada masyarakat dunia. Bung Karno menjadikan Istana Tapak Siring sebagai arena yang intim bagi para seniman, di mana para seniman terbaik Bali mendapat perhatian istimewa dari Bung Karno. Bung Karno dengan penuh kebanggaan menyuguhkan tari-tarian Bali seperti tari Janger, Legong Kraton, tari-tarian Kebiar kepada tamu-tamu terhormatnya. Pada 1950, Bung Karno terkagum-kagum dengan sebuah tari tanpa nama, ciptaan I Gede Manik. Bung Karno memberikan nama tari dahsyat ciptaan Pak Gede Manik dengan nama Tari Tarunajaya. Bung Karno melihat tari ini penuh dinamis dan lugas. Ada gelora generasi muda yang pantang menyerah berjuang memajukan bangsanya. Oleh karena itu tari ini akan diberi nama Tarunajaya, ujar Bung Karno saat itu. Itulah salah satu kesan menarik di antara 1000 kesan lain Bung Karno di Bali. Kadek Suwartayo mengungkapkan sosok ini sangat sayang pada seni budaya Bali dan para senimannya. Bung Karno memandang kesenian Bali bukan sekedar hiburan, melainkan instrumen diplomasi budaya untuk memperkenalkan identitas Indonesia di panggung dunia. Saat menyambut Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev di Istana Tapak Siring, ia memberi masukan agar tari Cak tampil lebih megah, tertata, dan representatif sebagai wajah bangsa. Gagasannya kemudian melahirkan pementasan Cak dengan ratusan hingga 1.500 penari wanita pada perayaan kemerdekaan dan pembukaan Ganepo tahun 1962.
Melalui spektakel budaya tersebut, Bung Karno menunjukkan kekuatan soft power Indonesia. Seni menjadi bahasa persahabatan antar bangsa, sarana membangun citra nasional, sekaligus penegasan bahwa Indonesia kaya akan peradaban, kreativitas, dan keindahan budaya di mata dunia. Pada suatu hari di tahun 1950, Bung Karno terkagum-kagum dengan sebuah tari ciptaan baru. Kepada I Gede Manik, sang pencipta tari itu, Bung Karno berkenan memberikan nama Tari Taruna Jaya, karena, kata Bung Karno, estetika geraknya yang penuh semangat dan dinamis mencerminkan gelora generasi muda yang pantang menyerah berjuang memajukan bangsanya. Istana Tampak Siring menjadi arena yang intim bagi para seniman, di mana para seniman terbaik Bali mendapatkan perhatian istimewa dari Bung Karno. Bung Karno dengan penuh kebanggaan menyuguhkan tarian-tarian Bali seperti Janger, Legong Kraton, tarian-tarian Kebiar kepada tamu-tamu kehormatannya. Kadek Suartaya menambahkan sebagai pemimpin bangsa, Bung Karno juga menunjukkan ketertarikan pada kesenian Bali berwajah kerakyatan. Soekarno begitu gandrung dengan tari Janger. Janger sebagai ungkapan seni juga sering diusung Bung Karno ke Istana Tampak Siring sebagai pentas terhormat bagi tamu-tamu negara. Bung Karno tidak hanya sebatas membanggakan kesenian Bali kepada tamu-tamunya, namun juga terlibat memberikan saran dan kritik kepada pelakunya, seperti membentuk 150 penari Cak Wanita pada tahun 1958 kepada seniman Cak Bono, Inengah Mudarya, I Gusti Putu Wates, dan Niwayan Manis ke Jakarta. Bung Karno juga memamerkan keindahan kesenian Bali, yaitu tari pendet yang dibawakan oleh 1000 orang garis-garis Bali. Swece Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.